Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Baik teman-teman, eh, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Muhammad Saiful Rijal. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Khususnya materi ini disajikan terkhusus kepada para siswa-siswi SMP Negeri 179. Kita sudah sampai di bab 11, yaitu hijrah ke Madinah merupakan sebuah kisah yang membanggakan. Baik, ya. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin sedikit menjelaskan bagaimana materi daripada bab 11 ini, yaitu hijrah Madinah, hijrah Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya ke kota Madinah, ya. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan KD atau kompetensi dasar daripada pembelajaran materi kali ini, yaitu KD 3.11, yaitu kalian memahami perjuangan Nabi Muhammad, ya, hijrah beserta para sahabat ke kota Madinah, dan juga memahami perjuangan dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Kemudian kompetensi dasar 4.11-nya yaitu kalian mampu diharapkan menyajikan strategi apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selama berdakwah di kota Madinah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja kepada pembelajaran. Semoga teman-teman semua bersemangat mengikuti pelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita berikan moto kita, yaitu moto SMP 179, bersama menjadi sang juara. Nah, baik, sebelum jauh membahas tentang hijrah ke Madinah, ya, kita pahami dulu arti daripada kata hijrah, ya. Hijrah itu berasal dari kata hajaro yuhajiru, yang artinya berpindah, ya. Nah, makna hijrah itu artinya pindah. Pindah dari apa? Pindah dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik. Nah, dalam hal ini adalah hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke kota Madinah. Artinya perpindahan Rasulullah SAW beserta para sahabat dari Mekah ke kota Madinah, ya, untuk melanjutkan visi dan misi dakwah Rasulullah SAW. Nah, maka sebenarnya hijrah itu ada dua pengertian. Yang pertama, hijrah secara fisik dan hijrah secara batin. Nah, kalau hijrah secara fisik, yaitu tadi, bahwa hijrah adalah berpindahnya kita atau berpindahnya Rasulullah SAW beserta para sahabat ke kota Madinah, ya, dari Mekah ke kota Madinah. Kalau hijrah secara batin, artinya berpindahnya kehidupan yang tadinya tidak baik menjadi kepada kehidupan yang baik. Baik. Itu yang pertama, hijrah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meneladani Rasulullah SAW, ya, memahami bagaimana beliau bisa menyatukan penduduk di Madinah dengan berbagai macam keyakinan, membuat suatu kebijakan di mana seluruh kelompok tidak ada yang tersinggung dan tersakiti dengan ajaran Islam yang Rasulullah SAW bawa. Nah, sebelum kita membahas bagaimana dakwah Nabi Muhammad ke Madinah, kita menjelaskan dulu, ya, Bapak menjelaskan dulu bagaimana kronologi daripada hijrahnya Nabi ke Madinah, ya. Sebelum hijrah ke Madinah, ya, Rasulullah SAW telah menyuruh kepada para sahabatnya untuk hijrah terlebih dahulu. Artinya Rasulullah hijrah ke Madinah belakangan, ya, bersama siapa? Yaitu bersama sahabat tercinta, sahabat setianya tidak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu, pada malam di mana setelah
peristiwa berkumpulnya kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah satu lembaga di mana kaum kafir Quraisy melakukan rapat besar, di mana rapat besar itu yang bertujuan untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi terpotong. Bagaimana tadi kita menjelaskan kronologi daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, berawal dari di mana para kaum kafir Quraisy melakukan satu perundingan atau rapat besar di balai kota yang dinamakan dengan Darun Nadwa. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad dan akan melangsungkan pembunuhan tersebut pada malam harinya. Kemudian hal ini tersebut diketahui oleh Nabi Muhammad, yang kemudian pada malam hari tersebut juga Nabi Muhammad mengajak kepada sahabat setianya untuk hijrah ke kota Madinah. Ya, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi untuk menggantikan posisi beliau di rumah tersebut. Nah, maka hijrahlah Nabi Muhammad ke kota Madinah bersama sahabat setianya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka sebelum sampai ke kota Madinah, beliau singgah dulu ke kota Kuba. Dan juga sebelumnya beliau sempat juga bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy di goa yang kita kenal. Goa itu adalah Goa Thur. Nah, maka bermalamlah Nabi Muhammad beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq di Goa Thur tersebut selama kurang lebih 3 hari 3 malam untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Kuba. Dan di kota Kuba tersebut Nabi Muhammad pertama kali membangun sebuah masjid yang kita kenal yaitu dengan Masjid Kuba. Masjid Kuba itulah masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW di kota Kuba. Kemudian setelah 4 hari di kota Kuba, beliau melanjutkan perjalanan sampailah di kota Madinah. Nah, jauh sebelum itu teman-teman sekalian perlu kita ketahui bahwa yang melatar belakangi hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah yaitu karena sebelumnya pernah terjadi beberapa peristiwa. Salah satunya adalah peristiwa Bai'atul Aqabah. Nah, apa sih Bai'atul Aqabah itu? Bai'atul Aqabah adalah satu peristiwa di mana beberapa orang dari kota Yastrib pergi haji ke kota Mekah, kemudian menemui Rasulullah SAW, kemudian melaksanakan baiat kepada Rasulullah SAW. Yang kita kenal ada Bai'atul Aqabah 1, ada Bai'atul Aqabah yang kedua. Ya. Nah, maka dimulai dari Bai'atul Aqabah inilah beberapa masyarakat daripada Yastrib menawarkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Baik. Lalu yang ketiga, kita belajar penyebab Nabi Muhammad hijrah adalah ini yang pertama. A adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena perintah Allah. Tentu hijrah ini tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan tanpa perintah dari Allah. Maka segala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan atas dasar karena perintah dari Allah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah karena serangan kafir Quraisy Mekah yang semakin meningkat. Nah, bisa kita baca dalam buku paket, juga kalian bisa membaca bahwa yang melatar belakangi hijrahnya Rasulullah salah satunya adalah karena tekanan daripada kaum kafir Quraisy. Setelah Rasulullah menyatakan dirinya akan berdakwah secara terang-terangan, kemudian berbagai macam siksaan ya dan tekanan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, terutama pada kalangan budak pengikut Rasulullah. Maka Rasulullah merasa sedih melihat kaumnya disiksa, diintimidasi dan sebagainya. Kemudian atas itulah Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Lalu yang C, yang ketiga, ada
adanya karena ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di kota Madinah. Karena pada Bai'atul Aqabah itulah beberapa orang penduduk Madinah atau Yasrib menawarkan Rasulullah ya menjamin keselamatan dakwah Rasulullah di kota Madinah. Baik. Lalu poin yang keempat, kita membahas di sini ada istilah muhajirin dan ansor ya. Apa itu muhajirin? Muhajirin adalah dikenal artinya orang-orang yang hijrah, dari kata hijrah, muhajir, yaitu orang-orang yang hijrah dari kota Madinah ke kota Mekah. Jadi kaum muhajirin ini adalah kaum pengikut Rasulullah SAW di kota Mekah yang kemudian hijrah ke kota Madinah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kaum Ansor. Apa itu kaum Ansor? Yaitu kaum Ansor adalah kaum penolong, ya, nasara yansuru, menolong. Ya, jadi kaum Ansor adalah kaum yang menolong, ya, orang-orang muhajirin, ya, memberikan jaminan, memberikan perlindungan kepada kaum muhajirin di kota Madinah. Nah, jadi kaum Ansor adalah kaum yang menyambut Rasulullah SAW beserta para sahabat dan juga menyambut kaum muhajirin. Mereka memberikan tempat tinggalnya, menyediakan tempat tinggal, kemudian membantu Rasulullah dalam membangun masjid yang kita kenal, yaitu Masjid Nabawi yang dibangun di kota Madinah. Baik, poin yang kelima yaitu adalah yang dilakukan Nabi Muhammad di kota Madinah. Apa saja sih usaha-usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika singgah di kota Madinah, atau kita bisa sebut ini adalah strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di kota Madinah. Yang pertama, strategi dakwahnya yaitu membangun masjid. Ya, pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Untuk apa? Yaitu sebagai tempat pusat pemerintahan, ya, untuk tempat sholat berjamaah, kemudian bermusyawarah, kemudian juga sebagai sarana penting lainnya yang bertujuan untuk mempersatukan kaum muslimin, ya, dalam hal ini yaitu adalah Masjid Nabawi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, di mana usaha ini adalah untuk mempererat hubungan antara kaum muslimin, yaitu kaum muhajirin dan ansor. Ya, sebagaimana kita ketahui, yaitu siapa saja sih orang-orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, ya, seperti dari kalangan muhajirin Abu Bakar As-Siddiq, ya, dipersaudarakan. Dari kalangan ansor yaitu dengan Kharijah bin Zuhair. Kemudian ada sahabat Umar bin Khattab dari kalangan muhajirin dipersaudarakan dengan kaum ansor, yaitu Itban bin Malik. Juga ada sahabat Bilal bin Rabah, ya, yang kita kenal bahwa Bilal bin Rabah ini adalah sahabat Rasulullah yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk orang yang pertama kali mengumandangkan panggilan salat berupa azan. Nah, Bilal bin Rabah ini dipersaudarakan oleh Abu Ruwaihah, yaitu dari kalangan Ansor. Begitupun Amir bin Abdullah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Zubair bin Awam dipersaudarakan dengan Salamah bin Salamah. Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di buku paket itu. Baik. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membuat perjanjian dengan penduduk Madinah, yaitu membuat perjanjian apa? Merumuskan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain untuk masyarakat Islam. Baik, kita ke poin selanjutnya, yaitu perjuangan Rasulullah di Madinah dalam rangka mempersatukan umat Islam dengan umat lainnya. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa penduduk Madinah itu adalah penduduk yang heterogen. Artinya, penduduk Madinah bukan hanya Islam saja, melainkan ada penduduk dari luar Islam, yaitu kalangan Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Jadi di Madinah itu ada dua, ya, dari kalangan Yahudi dan juga ada dari kalangan penduduk asli Madinah itu sendiri yang kita kenal dengan sebutan kaum
suku Aus dan Khazraj yang kemudian itu didamaikan oleh Rasulullah. Nah, kemudian sebutannya mereka dipanggil dengan kaum Ansar karena telah masuk Islam dan menolong orang-orang Muhajirin. Kemudian selain daripada itu ada yang namanya kalangan dari kaum Yahudi, ya. Banyak, ya, tapi 3 suku yang terbesarnya adalah Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, dan Yahudi Bani Qainuqa. Nah, maka Rasulullah SAW membuat perjanjian yang sangat monumental yang disebut dengan Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Nah, teman-teman sudah membuat tugas ini, ya, yaitu Piagam Madinah. Sudah kalian tulis, ya, apa saja sih isi daripada Piagam Madinah, ya. Kalian bisa lihat di buku paket pelajaran agama kelas 7 di halaman 164. Di situ ada 8 poin yang menjelaskan apa sih isi daripada kaum Madinah. Yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kemudian yang kedua, kaum Yahudi dan Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. Dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri di buku paket isi daripada Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Baik, itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya dan perhatiannya. Semoga pelajaran kita kali ini bisa berlanjut dan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.